pagi Bapak Ibu, Oma Opa, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Sally Christine, ditemani dengarkan saya Ibu Susi dan Romo kita. Romo Roni. Dan juga Oma Emi dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang tentang salah satu kehidupan dari orang kudus, yaitu Beato Contardo-Verni. Mungkin bisa dimulai, Romo, siapa sih sosok dari Beato Contardo-Verni? Ya, Beato Contardo-Verni itu dia lahir di Italia ya. Dan kemudian panggilannya menjadi seorang imam dan kemudian ketertarikannya terutama pada pendidikan anak-anak yang kurang mampu, anak-anak yang mungkin kurang diperhatikan pemerintah pada zaman itu. Dan dia menaruh kepedulian yang luar biasa. Berarti San Beato Contardo-Verni ini dia peduli akan kehidupan sosial sesamanya yang lain. Dia sangat peka terhadap kehidupan sosial dan dia sangat peka terhadap masa depan anak-anak. Oleh karena itu ada banyak keutamaan yang diteladankan atau dicontohkan kepada kita oleh Beato Contardo-Verni. Yang pertama, pelayanannya yang penuh kasih sayang kepada orang-orang miskin. Ya. Karena di dalam diri orang-orang miskin itu terpancar wajah Kristus. Dan banyak orang-orang kudus mengatakan bahwa di dalam wajah orang-orang miskin dan sederhana itu terpampar wajah Yesus yang terluka. Berarti di dalam diri orang miskin kita dipanggil untuk merawat mereka, memberi hati dan kepedulian terhadap mereka. Karena di dalam diri mereka Yesus hadir. Dan lebih dari itu, kenapa kita harus menaruh kepedulian terhadap sesama yang lain, Oma? Karena kita pada umum, kita manusia diciptakan menurut citra atau rupa Allah. Sesama kita menderita berarti Allah menderita. Sesama kita yang berkekurangan berarti Allah sendiri yang mengalami kekurangan. Berarti kita dipanggil untuk hadir memberikan bantuan dan pertolongan kepada mereka. Dan kemudian keutamaan kedua yang diteladankan oleh Beato Contardo-Verni adalah kepeduliannya terhadap pendidikan anak-anak. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Dia begitu peduli terhadap pendidikan anak-anak. Karena mungkin bagi dia sudah dipikirkan oleh Beato ini bahwa anak-anak itu adalah masa depan gereja dan bangsa. Kalau kita mengabaikan pendidikan mereka, berarti gereja juga akan terabaikan, iman akan terabaikan, dengan demikian negara juga akan kacau. Kalau kita tidak menaruh perhatian yang tinggi terhadap pendidikan anak-anak. Dan kemudian juga perlindungan. Dia memberikan perlindungan yang luar biasa terhadap orang-orang yang terpinggirkan. Ya, Feli. Dia menaruh perhatian yang luar biasa kepada orang-orang yang terpinggirkan, dalam arti orang-orang yang kurang mendapat tempat di hati pemerintah pada zaman itu. Dan justru dia terpanggil untuk memberi perhatian dan kepedulian yang luar biasa terhadap mereka. Itu panggilan untuk memperhatikan orang-orang terpinggirkan itu menuntut pengorbanan yang luar biasa dari kita yang merasa dipanggil. Karena terkadang kita berjuang untuk berbuat baik, peduli terhadap mereka yang menderita dan berkekurangan, tetapi seringkali kita dianggap zaman sekarang itu kita dianggap cari muka lah, macam-macam lah. Padahal kita tulus untuk memberikan perhatian terhadap mereka. Lalu hal keempat yang diteladankan San Beato Contardo-Verni kepada kita adalah pengabdian kepada gereja. Ya, gereja ya. Kembali kita bicara tentang gereja itu adalah orang-orang terbaptis secara Katolik, dan gereja di satu sisi itu adalah bangunan fisik. Pengabdian kepada gereja yang diteladankan Beato Contardo-Verni itu pengabdian kepada sesama orang-orang yang terbaptis. Ya, orang-orang yang terbaptis setia kepada gereja dan setia kepada ajaran gereja. Karena ajaran gereja itu ajaran yang mempersatukan kita, ajaran yang menciptakan dan berjuang untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera untuk banyak orang. Kemudian kepedulian sosial. Dia juga sangat peduli terhadap mungkin isu politik yang berkembang pada zaman itu. Kemudian kepedulian sosial dalam arti mereka yang memang harus diperhatikan, mereka yang harus dirawat, mereka yang memang sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan kita.
Dan kemudian yang paling menarik dari teladan hidupnya Beato Contardo Verri ini bagi saya adalah kesetiaan pada kesederhanaan hidup. Apalagi di zaman sekarang ya, kita bicara tentang hidup sederhana kayaknya sesuatu yang jadul. Sesuatu yang jadul, yang kuno. Apalagi host kita, anak orang muda zaman sekarang. Tetapi tidak menutup kemungkinan host kita bisa terpanggil, siapa tahu terpanggil jadi suster nanti. Udah panjang pacar. Bisa jadi, kalau Tuhan berkehendak ya. Gimana ya, nggak bisa ngomong. Ya kan Kalau Tuhan berkehendak, yang lain ditinggalkan. Meninggalkan yang satu demi banyak orang. Gitu ya. Ya Oma, meninggalkan yang satu. Oh iya, kan ketika kita berbicara tentang orang kudus, itu pasti tidak jauh-jauh dari kesetiaan, keberanian, Kesederhanaan, pengorbanan. Menurut Romo, apa sih salah satu yang paling sulit untuk dilakukan antara kesetiaan, keberanian, dan hidup dalam kesederhanaan? Apa yang paling sulit banget dilakukan? Setia. Setia. Kenapa itu? Setia karena manusia itu mudah tergoda untuk meninggalkan apa yang sebenarnya itu sudah diprioritaskan dalam hidupnya. Apalagi zaman sekarang banyak godaan, tawaran dunia itu makin banyak. Sehingga kesetiaan itu, kalau menurut saya kesetiaan itu sesuatu yang langka. Sesuatu yang langka untuk ditemui di zaman sekarang. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa banyak orang tidak setia, tidak. Banyak yang setia, tetapi terkadang kesetiaan itu berbenturan dengan tawaran duniawi yang menggiurkan. Itu menurut saya setia ya. Jadi kita setia pada panggilan pilihan hidup kita masing-masing ya Oma. Oma setia, Feli setia, host kita Bu Susi setia pada panggilan dan pilihan hidup kita masing-masing. Itu jalan menuju kesucian. Ya. Dan lalu yang berikut itu yang menurut saya yang susah di zaman sekarang, hidup sederhana. Betul. Hidup sederhana itu susah Oma. Tinggal GoFood, Gojek dan lain-lain. Itu gampang, serba instan. Jadi dunia memanjakan kita dan terkadang kalau kita tidak sadar kita terlena dan kita larut dalam arus tawaran dunia yang begitu instan. Maka ketika kita pelajari riwayat hidup orang-orang kudus itu terkadang itu menjadi cambuk bagi kita di zaman sekarang. Mereka malu dulu ya, Romo? Kita malu terhadap diri sendiri, malu terhadap Tuhan. Tetapi malunya kadang hanya sesaat. Betul. Betul Romo. Tuh. Mungkin Oma ada pertanyaan untuk Romo? Apa yang dimaksud dengan signifikan? Signifikan itu perubahan yang sangat cepat, yang sangat nampak. Signifikan. Jadi misalnya kita sudah belajar riwayat hidup Beato Contardo Verri ini. Kalau kemudian kita berempat ini pulang, kemudian kita berubah menjadi orang yang lebih rohani, berarti kita mengalami perubahan yang signifikan dalam kehidupan rohani. Kemajuan signifikan, kemajuan ke arah yang baik. Tuh. Dalam hal ini kemajuan dalam kehidupan rohani. Ya, setelah ini Oma mungkin rosarionya satu hari bisa 20 peristiwa. Itu kemajuan yang luar biasa. Oma, saya bilang Oma 20 peristiwa, 2 host tertawa Oma. Diulang-ulang maksudnya Romo. Iya, peristiwa gembira, terang, sedih, kemudian peristiwa mulia. Romo ada lagi yang mau diceritakan, yang mau Itu ada yang disampaikan? kata-kata mutiaranya yang bagi saya itu sangat menarik, itu kita harus menjadi suara bagi mereka yang tidak memiliki suara. Maksudnya gimana itu? Kita harus menjadi suara bagi mereka yang tidak memiliki suara. Artinya kehadiran kita itu mampu menginspirasi mereka yang mungkin mereka yang tidak bersuara, dalam arti selama ini mereka larut dalam kenikmatan dosa. Jadi kita hadir untuk menyuarakan kebenaran. Mereka harus dibangkitkan, mereka harus dikeluarkan. Kita harus mengangkat mereka dari kubangan dosa dan menghantar mereka menuju kebebasan. Karena dosa memenjarakan kita. Kemudian kebenaran, keadilan itu memerdekakan kita. Jadi kita harus menjadi suara bagi mereka yang mungkin selama ini terkurung dalam kenikmatan dunia. Sehingga mereka tidak mampu menyuarakan kebenaran.
Dalam keluarga dulu ya Romo ya. Dalam keluarga, pertama diri dulu. Mau menyuarakan kebenaran di tengah keluarga, sementara cara hidup kita, pola hidup kita berbeda dengan ungkapan kita, nanti anggota keluarga yang lain mencibir. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Romo untuk sharing-sharingnya. Sama-sama. Juga terima kasih telah datang. Mungkin sebelum kita tutup acara ini. Ya, kita doa dulu ya Romo ya. Ya, Oke. terima kasih banyak. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau telah menghadirkan ada Oma Emi, ada Bu Susi, ada Feli, dan juga tim kerja yang lain yang mengambil bagian dalam kegiatan ini. Semoga teladan hidup Beato Contardo Verini yang telah kami dalami pada kesempatan pagi hari ini mampu menginspirasi kami masing-masing untuk belajar menjadi pribadi yang rendah hati, belajar untuk menaruh kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan uluran tangan kami, juga belajar untuk menaruh perhatian kepada pendidikan anak-anak. Semoga banyak anak semakin terpelajar, dengan demikian iman, harapan, dan cinta mereka, juga akal budi mereka dapat digunakan dengan baik untuk menghadirkan kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Berkati kami semua agar kami mampu dan setia pada panggilan dan pilihan hidup kami masing-masing. Dengan demikian kehadiran kami selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan Sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh. Semoga kita semua yang hadir di studio ini, mereka semua yang menyaksikan kegiatan ini secara online di rumah, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo, selamat pagi semua, juga untuk pemirsa semua. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan di acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini. Orang Kudus.